Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini, kelompok 1 akan menampilkan materi tentang pengantar anatomi tumbuhan. Anggota kelompok 1 yang pertama terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Atarina Muktia dengan NIM 2003-1055. Selanjutnya pembaca materi yang ada Dara Malaysia Putri dengan NIM 2003-1059, Milanda Fiona Delviza dengan NIM 2003-1083, selanjutnya Nurul Azhar Rambe dengan NIM 2003-1024, Ratu Elviana dengan NIM 2003-1098, dan Tisha Adela dengan NIM 2003-1176. Selanjutnya, submateri yang pertama yaitu, maaf Zija, bisa digeser slide-nya. Materi yang pertama, ruang lingkup anatomi tumbuhan yang akan dibacakan oleh Tisha. Kepada Tisha disilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan membacakan materi tentang ruang lingkup anatomi tumbuhan. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu anatomia dan anatemnein yang artinya memotong. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari struktur fisik tumbuhan secara mikroskopis. Anatomi sendiri berarti cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Anatomi tumbuhan berarti penjelasan tentang struktur dan organisasi dari tumbuhan. Anatomi tumbuhan disebut juga fitotomi. Bagian dari anatomi tumbuhan yang pertama adalah sel. Ilmu yang mempelajari sel mencakup sifat-sifat fisiologi sel seperti struktur, interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, hingga kematian sel. Kemunculan sitologi dimulai dengan studi mikroskopis Robert Hooke dari gabus pada tahun 1665. Dan berbagai bentuk mikroskop adalah alat utama sitologi. Sebuah teknik yang sering digunakan adalah kultur jaringan. Pada abad ke-19, teori sel dikembangkan yang menunjukkan bahwa sel-sel adalah unit dasar dari organisme. Penelitian sitologi baru-baru ini difokuskan pada kimia komponen sel atau sitokimia. Pemeriksaan sitologis dapat dilakukan pada cairan tubuh, contohnya adalah darah, urin, dan cairan cerebrospinal, atau bahan yang disedot, ditarik keluar melalui hisap ke jarum suntik dari tubuh. Sitologi dapat juga melibatkan pemeriksaan persiapan dengan menggores atau mencuci dari daerah tertentu dari tubuh. Sekian, terima kasih moderator. Selanjutnya, ruang lingkup anatomi tumbuhan bagian jaringan yang akan dibacakan oleh Dara. Kepada Dara disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Bagian anatomi tumbuhan yang kedua itu jaringan. Jaringan pada dasarnya diartikan sebagai sekumpulan sel yang mempunyai fungsi struktur yang sama. Singkatnya, jaringan tumbuhan diartikan sebagai kumpulan sel-sel tumbuhan. Ilmu histologi mempelajari tentang jaringan secara lebih mendalam. Di awal perkembangan, semua sel tumbuhan membelah diri. Untuk tahap selanjutnya, pembelahan diri hanya terjadi pada bagian khusus dari tanaman. Bagian khusus ini selalu melakukan pembelahan atau embrionik. Bagian tersebut dikenal dengan nama meristem. Sebagai informasi, pembelahan bisa juga terjadi pada jaringan selain meristem. Bagian yang bisa mengalami pembelahan adalah korteks, batang, akan tetapi pembelahan yang terjadi jumlahnya sangat terbatas. Sel meristem nantinya akan mengalami pertumbuhan dan membentuk berbagai macam jaringan lainnya. Jaringan tersebut nantinya tidak melakukan pembelahan diri. Jaringan tersebut adalah jaringan dewasa. Selanjutnya, organ tumbuhan. Organologi mengkaji bagaimana bentuk dan fungsi suatu organ. Berikut adalah jaringan-jaringan dasar yang menyusun organ isi tumbuhan.
akan tersusun dari jaringan-jaringan berikut. Epidermis, parenkim, endodermis, kayu pembuluh, pembuluh kayu dan pembuluh pipis, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Permukaan akar seringkali terlindung oleh lapisan gabus tipis. Anggota ujung akar memiliki jaringan tambahan adalah tudung akar. Ujung akar juga diselimuti oleh lapisan menyerupai lendir yang dikata misel atau mycel, yang bertindak penting dalam pertukaran hara dan memperkokoh tumbuhan serta interaksi dengan organisme mikroba lain. Batang tidak banyak selisih dengan akar. Batang tersusun dari jaringan berikut, yaitu epidermis, parenkim, endodermis, kayu, jaringan pembuluh, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Bentuk ini tidak banyak berubah, baik di batang utama, cabang, maupun ranting. Permukaan batang berkayu atau tumbuhan berupa pohon seringkali dilindungi oleh lapisan gabus dan atau kutikula yang berminyak. Baik, saya kembalikan ke Terima kasih, Dara. Selanjutnya, materi tentang sejarah penemuan sel yang akan dibacakan oleh Nurul Azizah. Kepada Azizah disilahkan. Baiklah, 2. Sejarah penemuan sel. Menurut Robert Hooke, tahun 1665, sel artinya ruang kecil. Pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Pada tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan dari mana asal sel tersebut. Ahli fisika Jerman, Rudolf Virchow, mengatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis, Louis Pasteur, yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. 3. Sel tumbuhan. A. Bentuk dan ukuran sel. Sel tumbuhan didefinisikan sebagai unit dasar yang universal dari suatu struktur organik. Struktur yang membedakan sel tumbuhan dengan sel yang lain adalah keberadaan dinding sel yang merupakan lapisan terluar dari sel yang berbatasan dengan membran sel. Dinding sel akan memberikan bentuk sel tumbuhan. Isi sel yang satu dengan lain dipisahkan oleh keberadaan dinding sel. Isolasi sel ini tidak sempurna karena adanya noktah pada dinding sel, juga adanya plasmodesmata di dalam noktah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, terdapat berbagai macam sel dengan variasi dalam hal fungsi, struktur, susunan, dengan kompleksitas struktur dinding sel yang juga bervariasi. Sel tumbuhan dewasa memiliki variasi dalam hal bentuk sel dan ukuran sel tumbuhan. Dalam hubungannya dengan fungsi, sel tumbuhan dapat berbentuk oval, elips, atau bercabang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Azizah. Selanjutnya, submateri tentang pembelahan pada sel tumbuhan yang akan dibacakan oleh Mila. Kepada Milanda disilahkan. Sepertinya Milanda terkena susah jaringan, moderator. Bagaimana kalau lanjut saja baca dengan diganti dengan yang lain? Baik, selanjutnya kepada Ratu disilahkan. Baik, saya Ratu Elviana akan melanjutkan materi tentang pembelahan pada sel tumbuhan. Pembelahan sel terjadi di setiap proses reproduksi sel pada makhluk hidup. Cara ini dilakukan oleh sel untuk memperbanyak diri, di mana sel akan membelah dirinya menjadi 2 atau lebih. Perlu diketahui, makhluk hidup
uniseluler dan multiseluler melakukan proses ini dengan fungsi yang berbeda. Biasanya makhluk hidup uniseluler dan bersel tunggal membelah diri untuk berkembang biak. Sedangkan makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak membelah diri untuk memperbanyak jumlah sel dalam tubuh sehingga dapat terus berkembang dan bertumbuh. Pembelahan sel mitosis mulai dari profase hingga intrafase pembelahan mitosis. Pembelahan jenis ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak. Masing-masingnya memiliki sifat dan jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Dan karakteristiknya berbeda dengan pembelahan lainnya, di mana berlangsung pada sel somatik dan sel melakukan pembelahannya secara sekali. Antar pembelahan sel satu dengan lainnya mengalami intrafase atau fase istirahat tidak membelah. Selanjutnya, fase pertama yaitu profase. Sel induk akan membelah dan memperlihatkan tanda terbentuknya dan sentriol dan sentrosom. Masing-masing sentriol memiliki serabut berupa filamen atau benang spindel di kinektor. Membran inti masih tampak dan kemudian samar terpecah-pecah. Benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Selubung inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di filamen. Kromosom duplikat mulai meninggalkan daerah kutub dan berjajar di ekuator. Dilanjutkan dengan fase kedua, yaitu metafase. Periode selama kromosom di ekuatorial, di mana membran ini sudah menghilang dan kromosom tampak paling jelas. Fase ketiga yaitu anafase. Kromatid mulai bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kinektor masih melekat pada filamen dan lengan kromosom mengikuti geraknya. Kemudian dilanjutkan dengan fase telofase. Kromatid yang bergerak mulai mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang gelondong menghilang. Kromatid memanjang kembali membentuk benang kromatin. Pada fase ini, membran inti dan nukleus terbentuk kembali, mencapai tahap terakhir yaitu intrafase. Pada fase ini sering disebut sebagai fase yang keempat, yaitu hubungan fisiologi tumbuhan dengan ilmu yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan mengenai sajian ringan fisiologi tumbuhan sebagaimana pada artikel sebelumnya. Fisiologi tumbuhan, apa itu, dan cabang pembagian fisiologi tumbuhan. Setelah kita mengetahui dua bahasan sebelumnya, maka ada pertanyaan yang menarik, yaitu bagaimana hubungan fisiologi tumbuhan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Dan tentunya, saya masih menggunakan referensi dari buku dasar fisiologi tumbuhan. Karena meluasnya pokok bahasan dalam berbagai disiplin ilmu dari berbagai bidang ilmu menyebabkan banyak terjadi tumpang tindih antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Demikian pula yang terjadi antara fisiologi tumbuhan dengan beberapa bidang ilmu lainnya, terutama cabang ilmu botani. Sebagai contoh adalah teologis tumbuhan dengan ekologis tumbuhan. Banyak topik dalam bidang fisiologis tumbuhan berkaitan dengan bidang ekologi. Baik, terima Ilmu kasih anatomi Ratu. tumbuhan. Maaf Ratu. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Mila. Kepada Milanda disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ilmu anatomi tumbuhan juga besar keterkaitan dan sumbangannya bagi perkembangan fisiologi tumbuhan. Misalnya sehubungan dengan pengertian ultrastruktur membran dan organel sel. Pemahaman tentang ultrastruktur dan senyawa penyusun membran tilakoid pada kloroplas mempermudah untuk proses perpindahan elektron pada fotosintesis. Uraian di atas jelas terlihat keterkaitan antara fisiologi tumbuhan dengan cabang botani lainnya. Selain itu, fisiologi tumbuhan akan sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu dasar
yang mendukung seperti yang telah disinggung tadi, yakni dengan ilmu kimia dan fisika. Pengembangan model matematis untuk menjelaskan hubungan antara hasil tanaman dan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya merupakan contoh penting ilmu matematika dalam pengembangan fisiologi tumbuhan. Semakin kompleks model yang dikembangkan, semakin banyak parameter yang disertakan, maka kebutuhan akan peran komputer semakin dirasakan. Pada saat sekarang, telah banyak dilakukan pengembangan model atau modeling untuk estimasi berbagai gejala fisiologis, baik dengan bahasa komputer maupun dengan notasi matematik biasa. Slide selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila. Karena berhubung materi sudah dibacakan, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di forum diskusi dengan syarat perwakilan satu kelompok satu pertanyaan. Terima kasih semua. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.